Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Setiap orang yang sudah lulus dari suatu jenjang pendidikan akan mendapat ijazah. Ijazah adalah bukti kelulusan seseorang dari jenjang pendidikan tertentu atau bukti kecakapan dalam suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Jika orang ingin jadi tukang becak, tidak diperlukan ijazah apapun selain daripada kemampuannya untuk menggenjot becak. Namun jika orang ingin jadi tukang gojek atau sopir taksi, maka sekurang-kurangnya diperlukan SIM C atau SIM A. SIM atau surat izin mengemudi adalah semacam ijazah atau bukti kelulusan seseorang untuk mengemudi suatu kendaraan di jalan raya. Nah, sekarang apa sih syarat-syaratnya untuk menjadi presiden di negeri ini? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada beberapa syarat untuk menjadi presiden, antara lain berusia paling rendah 40 tahun dan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Seperti diketahui umum, Presiden Jokowi adalah sarjana lulusan Universitas Gadjah Mada, jurusan kehutanan. Tanpa ba atau bu, tanpa hujan atau angin, tiba-tiba ada orang yang menggugat Presiden Jokowi. Dia adalah Bambang Trimulyono yang menuduh Presiden Jokowi memiliki ijazah palsu. Begitu juga seorang perempuan bernama Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa melontarkan tuduhan yang hampir sama. Sesudah tuduhan itu tersebar, pihak Universitas Gadjah Mada diwakili oleh rektornya Profesor Dr. Ova Emilia. Dia seorang sarjana PhD, menjelaskan bahwa Presiden Jokowi adalah benar lulusan UGM. Tidak lama berselang, ada lagi orang yang menuduh Gibran, wali kota Solo, anaknya Presiden Jokowi, membeli ijazah palsu, katanya. Tuduhan yang hampir sama dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak menyukai Jokowi dan keluarganya memimpin negeri ini. Sekarang orang-orang yang menimbulkan keributan dengan fitnah dan tuduhan palsu itu sudah ditangkap polisi. Mereka akan segera menjalani proses hukum. Ijazah dianggap sangat penting oleh sebagian warga masyarakat kita. Ijazah dianggap lebih penting daripada isi otak si pemiliknya. Karena itu seringkali terjadi jual beli ijazah. Banyak yang ngaku-ngaku sarjana tetapi sebenarnya otaknya kosong melompong. Saudara, ini adalah renungan ke-124 dengan judul Disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, dibeberkan bagi orang kecil. Berdasarkan Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga 30. Sesudah Yesus mengecam beberapa kota, dia berkata kepada Bapa di surga, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, inilah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya, anak itu berkenan menyatakannya." Di sini Yesus sedang berbicara atas dasar pengalamannya sendiri. Dia sudah ditolak oleh para rabi dan orang-orang bijak, namun orang-orang kecil menerima dan menyambutnya. Apa maksudnya? Di sini kita harus berhati-hati untuk menangkap apa yang Yesus maksudkan. Yesus tidak bermaksud mengecam atau memusuhi kemampuan intelektual. Yang ia kecam dengan pedas dan keras adalah kesombongan intelektual. Kita perlu membedakannya dengan tegas dan tajam. Banyak orang menolak Yesus karena mereka menganggap ajarannya tidak masuk akal.
Penolakan itu datang bukan dari akalnya, melainkan karena kesombongannya. Orang bisa saja menjadi bijak seperti Raja Salomo, tetapi jika dia tak punya kerendahan hati, jika dia tidak mempunyai hati seperti seorang anak kecil, dia tidak dapat memahami siapakah Yesus. Di sini Yesus ingin berkata bahwa mengenal Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya karena kemampuan orang. Mengenal Allah adalah suatu anugerah. Jika Dia tidak menyatakannya kepada kita, maka kita tidak dapat mengenal siapakah Dia dan Bapa yang mengutusnya. Di sini kita mendengar klaim yang terbesar yang Yesus pernah berikan, yang menjadi intisari dan pusat dari iman Kristen, yaitu bahwa hanya Yesus sendiri yang dapat menyingkapkan Allah yang sejati kepada manusia. Tidak ada lagi yang lain. Jadi pengenalan kita akan Allah yang sejati, Bapa di dalam Yesus Kristus, hanya dapat timbul dan terjadi apabila Yesus sendiri yang mengungkapkannya kepada kita. Saya sering memberi ilustrasi seperti kita menerima telepon dari seseorang yang kita tidak kenal. Kita tidak kenali suaranya, cara bicaranya, tetapi orang di seberang sana dapat mengenal diri kita. Dia memanggil nama kita. Nah, bagaimana caranya kita dapat tahu dan mengenal dia? Tidak ada cara yang lain. Dia sendiri yang harus menyebutkan namanya. Maka barulah kita dapat mengenal siapakah orang yang sedang berbicara kita di seberang sana. Kita tidak dapat mengenal Allah. Semua orang tidak dapat mengenal Allah yang sejati apabila Allah sendiri tidak menyingkapkannya kepada kita manusia. Ketika Musa melihat semak duri yang terbakar tetapi tidak hangus, dia juga mendengar suara yang berkata, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu Musa mendengar suara berkata, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Keluaran pasal 3 ayat 6. Yahweh Allah Israel memperkenalkan dirinya kepada Musa, dan tanpa penyingkapan nama dirinya, Musa pasti tidak dapat mengenal, tidak tahu siapakah yang disembah oleh nenek moyangnya. Nah, kembali kepada teks pada hari ini. Pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus dapat terjadi karena Dia sendiri yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Inilah yang disebut penyataan Allah atau wahyu. Sesudah berkata begitu, Yesus memalingkan dirinya kepada para murid dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sesudah mengucapkan kata-kata yang keras dan tajam, di sini Yesus menawarkan undangan kepada siapa saja yang merasa lelah dan menanggung beban berat, yang menawarkan kelegaan, ketenangan, dan kebahagiaan kekal. Tetapi mengapa Dia juga memasang kuk kepada diri umatnya? Kuk di sini artinya tanda atau beban atau malah salib yang harus dipikul oleh semua umatnya. Artinya ada tanggung jawab, ada tugas. Atau dapat kita katakan ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi umatnya. Kita tidak dapat bebas berjalan lenggang kangkung untuk menjadi umat Kristus. Dia memberi syarat untuk menjadi pengikutnya, katanya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23. Namun beban itu terasa ringan dan mudah karena kita menjalaninya dengan cinta, dengan kasih sayang. Apapun yang kita jalani dengan cinta dan kasih, pasti akan terasa ringan, mudah, dan enteng. Sebaliknya, jika kita bersungut-sungut, menggerutu, di dalam mengerjakan sesuatu, apapun pasti terasa berat dan sulit. Marilah kita menyambut tawaran dan ajakan Tuhan kita.
sebab di dalam Dia dan bersama Dia semuanya menjadi lebih mudah, lebih indah, lebih menyenangkan. Amin.